Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, gimana setelah melihat seri yang kemarin di Lenovo IP Slim 1. Nah, bahwa sudah kita uji ya dengan teknologi dengan AMD Ryzen 3 dengan 5300U. Dan di akhir video itu bisa dilihat bahwa intinya kita berjanji akan mengevlog ya produk yang terbaru, updatean dari seri yang anyar, Grace, dan bahkan bisa dibilang besok untuk peluru di tahun 2023. Nah, ini sudah meluncur ya di hampir mendekati akhir tahun 2022. Nah, itu sambut saja ini di depan sini ya, dimana yang akan kita uji adalah dari generasi yang di atas dari yang versi kemarin, dan nanti kita akan mengetahui ya performanya seperti apa, dan kita juga membedah ya teman-teman ya. Jadi manfaatkan, tonton ini ya. Kalau dibongkar tuh seperti apa modelnya. Nah, nanti kita akan lihatkan ya teman-teman ya. Dimana ini adalah dengan Lenovo IP Slim 1 AMN7. Lenovo IdeaPad Slim 1 14 AMN7. Dimana produk ini merupakan menurut saya seri pembaharuan ya dari yang versi prosesor kemarin. Setelah kita melihat seri ke 5300, di sini adalah dipersenjatai prosesor yang menurut saya adalah prosesor yang sangat menarik ya. Coba nanti kita lihat hasil analisanya. Nah, adapun spesifikasi dari produk Lenovo dengan IP Slim 1 14 AMN7 ini, dimana prosesor ini adalah menggunakan AMD Ryzen 3 dengan 7320U. Nah, dari prosesor ini itu bisa dilihat adalah dimana gigahertz ini yaitu dari 2,4 up-nya yaitu sampai ke 4,1 GHz. Dia menggunakan 4 core prosesor 8 thread. Nah, ini kalau dilihat dari modelnya itu 4 core 8 thread sampai ke 4,1 ya. Kalau bisa dibilang, kalau misalkan seandainya ini PC kok speknya koyo mirip i3 generasi 10 ya teman-teman ya. Dimana dia juga ada 4 core 8 thread ya. Kalau di laptop itu juga lumayan tinggi, mungkin bisa dibilang ini mengalahkan Core i7 generasi ke-7 gaming. Tapi coba kita akan lihat nanti hasil pengujian benchmarknya ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah TDP-nya adalah 15 watt. Nah, kalau dibandingkan yang kemarin, TDP-nya tinggi yang kemarin ya, yang seri 5300, yang seri kemarin adalah 10 sampai 25. Itu bisa dicek ya di uploadan kita sebelum ini. Dan nanti kita akan upayakan pokoknya semaksimal mungkin ya, dan ada pengujian-pengujian baik yaitu baik dari game offline dan game online. Nah, nanti akan lihat hasilnya, bandingkan sendiri kalau dengan seri 5300. Oke, dan di dalam IGP Integrated Graphic Processor ini adalah ada VGA Radeonnya. Jadi tepatnya yaitu dengan Radeon HD 610M. Nah, produk ini nanti menjadi senjata ya andalan bagaimana kalau melibas game, efeknya dapat berapa, tonton ya di session akhirnya. Itu bisa dilihat untuk gambar backgroundnya ada di sebelah sini ya. Ini ada di logo di AMD Ryzen 3 7000 series ini dia. Terus di samping sini tolong disortkan, nanti ini ada logo dengan grafisnya di bawaan prosesor, dan seperti yang kemarin ada IdeaPad Slim 1 pokoknya, terus ada barcode-nya. Nah, di sini sudah ada stikernya, terus yang membuat pernak-pernik variasi ya, variasi di dalam produk ini, dan di sini juga. Dan adapun laptop ini warnanya seperti yang kemarin, kalau kita bandingkan itu sama ya, yaitu di cloud gray, dimana dia adalah abu-abu awan. Jadi mirip, pokoknya mirip sama yang kemarin. Dan dirasa berat produk ini adalah 1,374 kg untuk laptop, dan untuk berat laptop dalam kardus yang belum dibongkar adalah 2,16 kg. Bisa dibaca ya kalau teman-teman beli itu di dalam dusnya itu, di mana beratnya kisaran 2,1 kilo, tepatnya adalah 2,16 kg. Oke, tadi untuk displaynya sendiri atau LED-nya itu bisa dilihat di depan sini, bezelnya sangat tipis sekali, dimana LED di sini adalah menggunakan 14 in Full HD. Bezelnya tipis, kita tidak mengukurnya, tapi rata-rata hampir sama ya kalau diukur dengan model-model yang sekarang. Di sini adalah menggunakan 14 in Full HD, bezelnya tipis, dan
teknologi ini belum IPS, jadi masih FHD TN. Terus dan di sini adalah 220 nit anti glare. Dan kalau seandainya ditekuk, nah sampai berapakah? Apakah 180? Nah, setelah kita uji itu bisa dilihat untuk uploadan videonya bahwa di sini ketika kita tekuk itu hasilnya adalah dia sekitar 170 derajat. Dia tidak sampai 180 derajat. Jadi miringnya enggak kayak yang seri-seri sebelum uploadan ini ya. Kalau yang IP Slim 3, IP apa yang V14 kayaknya sampai 180 derajat. Tonton sendiri aja ya di YouTube kita. Terus kemudian untuk RAM, nah di sini dipersenjatai dengan berapa? Nah, produk di sini adalah disenjatai dengan RAM-nya adalah 8 GB DDR5 lah, sudah tidak DDR4 lagi kawan-kawan. Tentunya kita tahu ya, seiring perkembangan zaman biasanya produknya semakin bagus ya. Coba nanti kita lihat untuk hasil reviewnya. Dan kita penasaran ya, kita kepengen tahu dalamnya seperti apa. Tonton nanti kita lihat pembongkarannya ya, apakah bisa di-upgrade atau tidak. Nah, kalau dalam wacana itu kayaknya tidak bisa. Coba nanti kita buktikan. Dan kemudian untuk keyboard di sini, nah di sini itu bisa dilihat keyboardnya cukup lumayan empuk, dan kategori di sini adalah tidak backlight atau standar biasa, tapi jenisnya adalah keyboardnya tanam. Dan untuk konektivitas ya, di sini ada WiFi 6. Nah, itu kalau nanti ini sudah diinstal ya. Kebetulan ini sudah diinstal. Itu ada WiFi 6 dan otomatis akan lebih baik ya, WiFi-nya lebih kencang daripada WiFi yang seri 5. Terus juga terdapat Bluetooth. Jadi kalau mau transfer data bisa lewat gambar lewat Bluetooth ya, teman-teman ya. Terus misalnya kita punya sound yang sekarang atau speaker yang model Bluetooth, nah bisa dikonekkan lewat sini juga, jadi lebih praktis. Storage ya, storage-nya belum. Nah, di sini adalah media simpan storage-nya, yaitu adalah menggunakan SSD NVMe 256. Nah, apakah bisa ditambahi? Nanti kita lihat di bukaannya, bongkarannya teman-teman ya. Konektivitasnya, nah selain dari WiFi tadi, WiFi 5, WiFi 6, nah sekarang kita lihat yang sebelah kanan, di mana sebelah kanan tersebut adalah ada USB 2.0 plus slot MMC ya teman-teman ya. Jadi praktis ya kalau misalnya teman-teman nyimpen data foto, nah ini bisa dimasukkan di sini, kemudian atau video. Nah, karena produk ini adalah diperuntukkan untuk ya gaming, multimedia, terus yang suka editing foto video, pokoknya jos ya di laptop ini ya. Nah, ini sangat recommended karena juga Arion 3 yang terbaru. Nah, dan harganya pastinya terjangkau di kalangan masyarakat, dan produk ini adalah garansinya adalah 2 tahun. Oke, untuk sisi kiri bisa didekatkan, di mana itu ada power connector, yaitu nanti chargernya masuk di situ. Terus ada USB 3,2 generasi 1, yaitu USB 3. Terus terdapat HDMI, terus terdapat USB Type-C, dan yang selanjutnya adalah headphone atau mikrofon. Nah, di mana kalau kita total jumlah keseluruhan USB adalah 2. Mungkin dia lebih menghemat ya, seri ini biasanya ada 3. Karena memang seterusnya ya beginilah modelnya, namun tidak jejer. Nah, aku nggak kebayang kalau jejer itu gimana, karena kalau misalnya dikasih modem biasanya sininya sulit ya, pengalaman-pengalaman yang kemarin. Dan jadi ini cukupan, sudah cukuplah untuk untuk penggunaan kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ya. Jadi untuk ngegame, sticknya misalnya bisa ditaruh sini, mouse-nya taruh di sini bisa. Jadi intinya bisa bermanfaat banget. Atau mungkin game, nanti kalau teman-teman suka game, ini sticknya kasih sini, terus di sini kasih stick, terus ini kasih pendingin juga bisa. Tapi kalau dikasih pendingin, saran kita adalah tambahan kipas ya teman-teman ya. Walaupun di sini sudah ada strukturnya. Oke, yang selanjutnya lagi bawaan di sini yaitu adalah OS-nya menggunakan Windows 11 Single Language SL, dan produk ini adalah bergaransi 2 tahun. Terus yang selanjutnya adalah di webcam. Nah, kalau dilihat apakah sama dengan seri yang versi yang kemarin IP Slim 1 yang ALC. Nah, kalau saya lihat sama, dimana di sini ada penutupnya webcam, pengaman ya untuk kameranya. Nah, kalau hasilnya, nah itu sempat kita menguji ya, dari hasil kameranya ternyata cukup lumayan, itu bisa dilihat videonya. Kalau dinilai, kalau sama yang kemarin ALC kayaknya
kalau untuk masalah kamera tuh masih unggulan yang kemarin. Dan ini juga sudah jernih sebelumnya, sudah nggak ada batnya, sudah nggak ada apa ya istilahnya itu halus, tapi kalau dinilai mungkin ini angka 9, sana angka 10. Jadi kalau enggak ya ini angka 8, yang sana angka 9. Pokoknya enggak selisih banyak ya teman-teman ya untuk resolusi webcam dengan resolusi HD. Oke, kemudian untuk speaker, nah itu ada di kanan kiri ya, itu di bawah. Di bawah itu ada speaker dan kemudian untuk baterai di sini adalah dia menggunakan 3 sel. Untuk pendingin kipasnya buangannya itu ada di dekat keyboard di bawah LCD ya teman-teman, itu bisa dilihat. Untuk mungkin dari kita itu saja, langsung saja kita uji. Nah, kita akan menguji dari produknya. Tadi sudah kita sebutkan ya untuk kisi-kisinya bahwa laptop ini adalah diperuntukkan untuk multimedia, game dan grafis. Dan kita menguji di pengujian Cinebench 15. Satu pertama yang kita uji adalah pengujian prosesor. Nah, kita melakukan pengujian 3 kali rendering. Dan didapat bahwa seri AMD Ryzen 3 dengan 7320U di mana hasilnya adalah 727. Ini untuk pengujian render pertama. Dan di pengujian rendering yang kedua dengan Cinebench 15 dia mendapat 725, agak menurun ya. Terus yang selanjutnya di Cinebench 15 di pengujian render yang ketiga yaitu di angka 732. Itu bisa dilihat untuk hasil analisa datanya. Dan seandainya ditanya apakah prosesor ini lebih baik dari 5300, nah kalau saya lihat dengan seksama bisa dilihat buka yang seri 5300 sepertinya lebih unggul yang 5300. Nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin ada yang bisa jawab, orang-orang yang sudah pakar atau mungkin orang yang sudah pengalaman, atau juga karena memang seri ini lagi ngawali yang DDR5. Yang jelas ini adalah hasilnya ya. Jadi yang terbaru ini belum tentu menjadi jaminan. Namun kelebihannya apa mungkin bisa dirasakan oleh penggunanya atau mungkin ketahanannya atau gimana ya, jelas nanti kita lihatkan. Terus yang selanjutnya kita melakukan pengujian dari Start Windows 11. Nah, itu didapat pengujiannya adalah sekitar 11 detik. Itu adalah hasil fotonya ya teman-teman, hasil videonya itu 11 detik. Berarti kalau dibandingkan dengan 5300 sama. Nah, ini modelnya sama, kecepatannya juga sama. Terus yang selanjutnya adalah kita melakukan pengujian suara voice ya teman-teman. Nah, ini kalau dikomparasikan sama. Jadi seri ini agak jauhan. Nah, itu ada videonya ya, kita tes dengan tes yang suara agak jarak jauh. Ternyata produk ini cukup peka ya untuk kepekaan suara. Yo. Tes 1 2 3 dicoba. Suara asli Lenovo IP Slim 1. Cek suara asli 100%. Jalan jauh. Tes 1 2 3 dicoba. Suara asli Lenovo IP Slim 1. Webcamnya juga halus, tadi sudah kita singgung ya dengan 720p. Itu adalah hasilnya, hasil pengujian dari webcam tersebut. Dan kalau dinilai dengan seri yang sebelum kita upload yang 5300 Lenovo IP1 itu webcamnya mungkin ini kurang begitu unggul atau kalah 1-2%. Jadi kalah tipis ya teman-teman ya. Tapi seri ini tergolong seri yang bagus kalau dibandingkan dengan seri yang ada di V14 yang AMD Athlon atau AMD dengan E2030. Ini webcamnya sudah dibilang cukup jernih ya, kalau dibandingkan dengan seri-seri sebelum ini. Dan kalau dibandingkan dengan HP mungkin bisa dikatakan ini berimbang ya, walaupun masih unggulan HP ya kawan-kawan. Jadi kalah tipis. Oke, terus yang selanjutnya kita menguji game. Nah, ini kan kelihatan semuanya dari strukturnya. Nah, sebelum kita menguji ke game, nah langkah baiknya tadi kita sudah janji apakah produk ini bisa di-upgrade. Nah, itu bisa dilihat itu setelah kita analisa, karena kita nggak puas ya kalau game tuh kepengen tak maksimalkan, ternyata nah itu bisa dilihat hasil membukanya itu adalah
prosesinya. Terus ternyata seperti itu ya teman-teman ya, dimana produk ini tidak bisa di-upgrade. Jadi RAM 8 GB nya di sini adalah tanam. Nah di sini adalah menggunakan DDR5 di seri lebih tepatnya adalah LP DDR5 5500, dan ini adalah non upgradable, jadi tidak bisa di-upgrade ini versinya. Jadi semoga saja versi besok-besoknya pengembangan lagi bisa di-upgrade. Nah ini untuk mengawali ya, mungkin seri yang DDR5 ini yang hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, di Ryzen 3 di seri Ryzen 3 dengan 7320U. Di seri prosesor ini, di seri laptop ini pokoknya strukturnya tidak ada RAM upgrade-nya. Jadi jangan mengharap ya. Tapi apakah seri DDR5 ini bisa digunakan untuk jangka panjang? Lihat dulu ya, karena juga seri 8 GB itu sudah, menurut saya sudah gede banget ya. Jadi mungkin ini memang sudah dipikirkan alasannya sendiri ya, karena juga RAM-nya juga cukup tergolong tinggi. Kipas ya teman-teman ya. Untuk kipasnya itu kita masukkan contoh sampelnya ya, nanti kita bongkar juga. Nah modelnya seperti apa kalau bongkarannya. Nah di seri kipas di sini yaitu seperti pada umumnya, kita dekatkan, ada videonya, itu di bawah LCD ya teman-teman. Nah kisaran sini ini untuk pembuangannya, coba nanti kita lihat dari bongkarannya ya teman-teman, dan juga ada di bawah. Nah masalah game ya, mengawali apakah RAM-nya bisa di-upgrade. Nah itu sekalian kita lihat, itu bisa dilihat untuk struktur RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Di situ ada segel Lenovo ya teman-teman, resmi, jadi jangan diganti-ganti SSD-nya, nanti pecah nanti segelnya. Kalau pecah kemungkinan garansinya sulit, dimana laptop ini adalah bergaransi 2 tahun. Nah di situ SSD-nya kecil ya, nggak panjang ya, kan ada yang NVMe yang model Ultra Dodowo, nah yang itu lebih mini. Dan transfernya tadi sudah bisa dilihat, yaitu hasilnya 11 detikan ya teman-teman, sudah kita sebutkan tadi. Terus kemudian untuk di sampingnya itu ada kipas. Nah itu bisa dilihat untuk strukturnya seperti itu, dan larinya di depan sini ya teman-teman, dia ada satu kipas. Jadi untuk mendinginkan dari versi Lenovo seri ini ya, seri dengan Lenovo IP1. Jadi kalau strukturnya hampir sama, dan model baterainya pun kalau dikomparasikan dengan versi Slim 1 yang kemarin 5300 hampir sama juga. Cuman perbedaannya kalau seri yang kemarin itu di DDR4 RAM-nya itu bisa di-upgrade ya, bawaannya 8 GB plus tambahan upgrade 1 slot lagi. Jadi kemungkinan slotnya itu bisa ditambahkan 16 GB. Jadi kalau ditambahkan yang seri 5000 itu kemarin 16 ditambah 8 pirolang 24. Ya toh 8 kali 3 24 ya, sekitar seperti itu. Tapi kalau mengaktifkan dual channel yang versi kemarin itu 8 tambah 8. Jadi yang tanamnya 8 tambah 8 dengan 3200 DDR4. Nah, versi DDR5 ini tidak ada tambahannya ya, teman-teman ya. Kalau di istilahnya boleh dibilang DDR4 tapi RAM-nya bisa upgrade tinggi. Kalau di sini DDR5 RAM-nya tinggi tapi tidak bisa ditambahkan upgrade-nya. Pokoknya kalau mau milih ya tentukan pilihannya sesuai dengan selera jenengan. Dan kita langsung uji di game. Nah ini tibalah saatnya. Nah kita langsung uji di game, dimana game yang kita sebutkan tadi adalah ada game yang cukup ternama, yaitu di PES 2021 dan game online ya kawan-kawan ya. Nah, kita bahas dulu yang PES 2021. Nah, kita kemarin menemukan di seri yang kalau komparasi ya bandingkan yang lainnya, 5300 dia dapat sekitar 45 sampai 50 ya, bisa dilihat FPS-nya. Nah, di setting low. Nah, di sini ya kita temukan ya, itu bisa dilihat reviewnya langsung. Nah, itu adalah sampelnya, nanti kita tampilkan session akhir. Dilok session akhirnya, di mana di situ adalah di PES 2021 dengan setting low dia adalah kurang lebih 32 fps. Namun yang paling aku seneng iki orang lag. Jadi walaupun fps-nya kecil, settingan low tapi lancar. Nanti bisa dilihat, dinikmati ya nonton video akhirnya. Tidak patah-patah, ini yang kita rasakan di situ ya. Terus kemudian untuk di pengujian PES 2021 RAM-nya di sini adalah
memakan kurang lebih 4,6 atau nggak sampai 5 GB dari 8 GB. Terus yang selanjutnya untuk pengujian di PES 2021, nah itu bisa dilihat 30 sampai 35%. Terus yang selanjutnya juga kita uji di pengujian game online ya. Di sini yang sering dimainkan oleh anak-anak pecinta game online. Nah, ini adalah kita uji di Valorant, itu bisa ditampilkan. Nah, di mana pengujian di Valorant dengan rata kanan. Nah, itu langsung saja ya. Kalau yang nanti lo settingan yang rendah, nanti kita lihatkan juga hasilnya seperti apa. Ini langsung ke nunjuk yang ke rata kanan. Nah, itu FPS-nya dapat 50 sampai 80, tidak begitu stabil. 50 sampai 80. Jadi mungkin kalau dengan kipas tambahan beli cooler itu bawah, itu kemungkinan dia bisa stabil ya teman-teman. Nanti tonton di session akhirnya. Terus kemudian untuk prosesor di sini adalah kisaran 50 sampai 80, tapi 80-nya jarang-jarang. Jadi lebih ke 50, 60, 80, dan untuk RAM-nya, pengujian RAM-nya di sini adalah mendapat sekitar 53, kadang-kadang 55 ya. Jadi RAM di sini adalah tidak begitu boros. Menurut saya laptop ini cukup asik untuk bermain game online. Jadi saya bilang ini adalah rekomendasi. Jadi teman-teman nggak kecewa kalau beli laptop ini ya. Jadi kalau untuk 4 tahun 5 tahun ke depan bagaimana? Lah itu pikir solusi air. Kadang orang beli 3 tahun sudah bosan. Jadi yang kita rasakan seperti itu. Ada juga yang 1 tahun 2 tahun sudah dijual. Jadi ini bergaransi 2 tahun. Jadi untuk jangka 2-3 tahun oke lah gitu loh. Untuk 5 tahun gamenya saya belum mengetahui, jadi kemungkinan tetap masih bisa bermain di situ, tapi kelas-kelas yang game online ya. Jadi biasanya kalau teknologinya tinggi itu cuman kita nggak bisa merasakan yang versi hacknya, kita setting ke seri yang bawahnya. Pasti pembuat gamenya udah memikirkan ya, udah merancang. Oke ya, mungkin dari kita sekian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat. Jadikanlah sebagai pembendaharaan di ilmu Anda. Jadi ini adalah praktek secara langsung ya teman-teman ya. Jadi tetap pantengin channel kita, dukung supaya berkembang, terlebih di Magelang ya. Dan ini adalah menjadi bukti dan bisa dimiliki di antara harga kurang lebih adalah 7 jutaan. Miliki di unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus murah berkelas. Mantap, salam informasi teknologi. Untuk yang selanjutnya promosi mas, ini ada laptop yang cukup gar. Oke, wush, ini adalah mereknya Acer Nitro 5. Oke, kok seperti yang kemarin? Emang seperti persis yang kemarin, cuman ini ada perbedaannya. Ketika yang kemarin kita AN515-57, ini serinya beda lagi. Kita baca seri berapa? Oh sama, AN515-57, cuman di sini kalau versi yang kemarin itu adalah menggunakan VGA RTX, yang seri sini adalah GTX. Dia adalah menggunakan Intel Core 5 generasi 11. Nah, penasaran dengan produknya, tonton, dan nanti kita akan review juga laptop ini, kita komparasikan dengan ada di merek TUF Gaming. Jadi yang TUF Gaming ini 5 Gen 11, TUF Gamingnya itu nanti kita akan 506i itu di region 4600. Nah, seperti mana mas? Di sana mas. Ya pokoknya nanti kita akan menguji, tonton ya di video kita ya. Pilih mana di Acer Nitro 5 yang seri 5 Gen 11 dengan GTX 1650, atau yang di prosesor dengan AMD Ryzen 5 4600H yang ada di Lenovo, yang ada di Asus TUF Gaming dengan 506i. Yes. Saya mau rada di kiri dulu. Kiri. Mau ganti. Jungkir ke belakang. Berapa ampere? 65 watt, 3,25. 3,25. 65 watt 3,25.
Hai. Gimana kuwi? Nah, aku nak main game kuwi ngopi langsung bisa main mau update sih. Hilang. Iya? Aku nak main game kuwi ngopi file langsung bisa main mau update. Ora, kudu ndelok nang laptop e.